tentang suatu yang sangat penting, ya, yang harus ada pada diri ahli ilmu. Apa itu? Sama kalian juga menuntut ilmu akan mantap kalau guru-gurunya memang punya sanad. Ya, jadi kita harus cari yang namanya Jawharatul Maknun itu di dalam segala hal. Kalau mau cari guru, carilah guru yang punya sanad. Seperti senangnya Imam Malik melihat muridnya Imam Syafi'i. Seperti senangnya Imam Syafi'i melihat muridnya Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad itu berguru di Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sayang luar biasa sama Imam Ahmad. Dan beliau bergembira melihat muridnya itu cerdas. Sebanyak anak membaca Al-Quran di pondok ini kita mendapatkan pahala. Sebanyak anak sholat di tempat ini kita mendapatkan pahala. Belum lagi di saat mereka menjadi ulama. Harapan kami, pesantren terus berkembang. Dan husnudzon kami akan berkembang. Maka dari itu, kami ajak Anda, para perindu ridha Allah, ayo kita ikut andil dalam besarkan pesantren ini. Semoga dari pesantren keluar ulama-ulama penerus dakwah baginda Nabi. Amin. Maka jangan ragu untuk bergabung. Inilah orang cerdas. Kalau kita mengandalkan ibadah kita melakukan sholat sebanyak apapun sangat terbatas, ngaji Quran sangat terbatas. Tapi kalau kita ikut andil dalam program besar semacam ini, sebanyak anak membaca Al-Quran di pondok ini kita mendapatkan pahala, sebanyak anak sholat di tempat ini kita mendapatkan pahala. Belum lagi di saat mereka menjadi ulama. Inilah kerjaan orang-orang cerdas. Maka ayo menjadi cerdas hari ini. Jangan ragu, sisihkan rezeki Anda. Dan tidak cukup sampai di sini. Ajak orang lain. Kapan Anda mengajak orang lain, Anda mendapatkan pahala biarpun orang itu belum mengikuti ajakan Anda. Ajak sebanyak-banyaknya. Dan di saat Anda mengajak, jangan meremehkan. Mungkin kelihatan orang itu tidak, seolah-olah tidak akan membantu. Ajak saja. Silahkan sisihkan rezeki Anda langsung ke Pesantren Nurul Azhar Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 147-666-6666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Dan jika terbuka hati Anda lalu Anda berderma, jangan ragu. Sertakan kode transfer 01 di akhir nominal transfer dan atau konfirmasi ke nomor 0852 6541 6060. Itu adalah nomor admin yayasan. Dan setelah itu, setelah Anda berderma, puji syukur, bersyukurlah kepada Allah karena Allah telah memilih Anda untuk bisa berjuang. Nuhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bil awaliyah dengan sanad saya kepada Ananda semua. Jawab qabil tu qabilna alhamdulillah. Hadis ini disebut musalsal bil awaliyah karena memang biasanya ya, dijadikan sebagai hadis pertama di dalam majelis-majelis ilmu antara seorang guru dengan para tulab atau orang yang hadir di suatu majelis. Hadis yang pertama yang disampaikan ya, untuk menjadi pengikat ya, di dalam hubungan keilmuan. Dan memang arti dari hadis ini adalah tentang suatu yang sangat penting ya, yang harus ada pada diri ahli ilmu. Apa itu? Sifatur rahmah. Maka dalam hadis ini baginda Nabi besar Muhammad SAW sampaikan, Ar-Rahimun, orang-orang yang memiliki sifat rahmah ya, ada kasih sayang di dalam hatinya ya, ada kecintaan di dalam dirinya, termasuk cinta pada ilmu pengetahuan. Itu bagian dari rahmah. Orang yang punya kasih sayang, kata Rasul, yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala, maka dia akan disayang oleh sang penyayang, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Irhamu man fil ard, maka sayangilah orang yang ada di atas bumi Allah ini. Sayangi teman Anda, Ananda ya. Kiri kanan ini teman semua, depan belakang ini teman semua, saling menyayangi. Apa alamat orang yang saling menyayangi itu? Man ahabbaka nasahaka. Salah satu tandanya saling bernasihat. Jadi kalau lihat teman misalnya malas, jangan dibiarkan, ingatkan, yuk kita rajin belajar. Kalau ada yang kelihatan suka terlambat untuk sholat berjamaah, ajak, pegang tangannya, ingatkan, yuk kita bersegera sholat berjamaah. Itu tanda kita memiliki kasih sayang, yaitu menasehati dan tidak membiarkan. Irhamu man fil ard yarhamkum man bis sama.
sayangi orang yang di atas bumi, maka yang ada di langit. Nah, kata yang ada di langit ini menunjuk kepada para malaikat ya, dan makhluk-makhluk Allah yang istimewa, yang mulia. Kalau kita mendapatkan kecintaan dari ahli langit, maka insya Allah kita juga mendapatkan mahabbah dari orang-orang yang ada di bumi ya. Nah, hadis ini ananda semua agar dipedomani ya, dan difahami serta diamalkan sebagai tullabul ilm. Ananda semua, pada kesempatan ini sebagai bagian dari kita tabarukan ya, dan menyambung sanad keilmuan, maka saya akan bacakan dua kitab ya. Ya, tentu membacakan sebagian dari dua kitab yang saya sudah lihat dipegang oleh ananda masing-masing ya. Yaitu yang pertama An-Nahdhatuz Zainiyah Nazam At-Tuhfatis Saniyah li Abi Rawhun wa Raihan Mu'assis An-Nahdhatain wa Nahdlatul Watan. Jadi ini adalah nazam ya, di dalam ilmu faraid yang ditulis oleh guru kami, pendiri Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah, Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah, dan organisasi Nahdlatul Watan ya, yaitu Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Ilmu faraid itu penting ananda, karena sebagian besar permusuhan terjadi di atas bumi ya, itu adalah karena perebutan harta. Karena itu dalam suratun Nisa Allah Ta'ala itu panjang sekali menyampaikan detail tentang ilmu faraid. Bahkan detailnya ilmu faraid itu melebihi detailnya sholat 5 waktu dalam Al-Quran. Kalau sholat 5 waktu dalam Al-Quran itu tidak disebutkan rakaatnya, tidak disebutkan detail waktunya. Memang ada isyarat, aqimis sholata liduluki syamsi. Itu sholat apa tuh? Hah? Aqimis sholata liduluki syamsi. Itu sholat apa? Duluki syamsi itu sholat apa? Zuhur dan asar. Ila ghasaqil lail. Sholat apa? Maghrib dan isya. Wa Qur'an al-fajr. Sholat subuh. Jadi isyarat di dalam ayat ini memang sholat 5 waktu, tapi tidak detail disebutkan bahwa subuh itu dari waktunya sekian sampai sekian, dari fajar sodik sampai selesai misalnya. Zuhur itu dari zawal sampai sekian, tidak disebutkan. Namun khusus untuk faraid, Masya Allah, yusikumullahu fi auladikum, mulai dari Allah mewasiatkan. Coba, tidak banyak ayat-ayat dimulai dengan Allah mewasiatkan. Salah satunya adalah dalam ilmu faraid. Jadi ilmu faraid ini penting sekali untuk kita pahami dan untuk diamalkan, karena itu adalah saddan li al-fitan, saddan lil syahna wal baghdha. Itu menjadi jalan untuk menutup permusuhan. Kalau sudah kembalikan kepada ketetapan Allah, selesai ya. Tapi kalau tidak digunakan dan tidak diamalkan, maka itu akan menimbulkan keributan yang luar biasa ya. Coba lihat saja dua putra Adam alaihissalam ya, di dalam surah Al-Maidah ya. Dalam surah Al-Maidah itu kan masalahnya adalah tentang harta benda di dunia ya. Yang satu diminta untuk bertakarrub dengan hasil pertaniannya, yang satu diminta bertakarrub dengan hasil peternakannya. Maka yang bertakarrub dengan peternakan itu dia kasih domba yang paling gemuk, sedangkan yang bertakarrub dengan hasil pertaniannya dia kasih hasil pertanian yang gak baik, yang kualitasnya jelek. Yang bagus dia tahan, yang dia korbankan yang jelek ya. Kenapa? Karena sayangnya manusia pada harta. Nah, sayangnya ini harus diatur. Salah satu cara mengatur sayangnya manusia kepada harta adalah ketika harta itu sudah menjadi warisan, pembagiannya harus jelas. Itulah yang diatur dalam ilmu faraid. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama ya kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.
yaqulu raji'a fi rabbihil majid. Al-amfanani najlu abidil majid. Alhamdulil muhyil mumitil warithi. Al-hakamil baqil mu'idil ba'ithi. Wa afdalus salati wassalami ala imami ruslihil kirami wa alihi wa sahbihi nujumi wal ulama muharriril ulumi. Wa ba'du innal fiqha bil faraidi min a'zamil minani wal faraidi wa allafu mutawwalan mukhtasara bin nasri wan nazmil mufidi hurrira. Wa inna matnat tuhfatis saniyah li syekhina al-alimi dhis saniyah al-fadilil mifdali dhin nashati Abi aliin hasanil masyati mukhtasarun laysa lahu naziru wa naf'uhu bainal wara syahiru. Wa qad qara'tuhu bi nahdatil watan bi mahdarit tulabi min ahlil watan fafahimu bi aqrabil ayyami bimanni mamanna madal ayyami wal tamasu minni bi an anzimahu musahilan muttabi'an anzumahu sawaftuhum hatta ajabtuhum ala maqtarahu bi'aunihi jalla ala musammiyan bin nahdati zainiyah li nashri ilmi tuhfati saniyah wa naf'aha arju minal maulal karim ka asliha liman talaqqa bisalim haddul faraidi ladal albabi fiqhul mawarithi ma'al hisabi mawdu'uhu at-tarikatu lal adad wal wadi'u Allahul hakimu dhul madad wa hukmuhu huwal wujubul aini awil kifaiyu bi ghairi maini masailul fanni qadaya tutrabu nisbatu mahmulin li mawdu'i itlubu li fadlihi nabiyyuna qad harrada bi qawlihi ta'allamul fara'idha. Buka halaman terakhir sekali. Rabbi qini wa man yuhibbuni kadha masyayikhi min syarri hasidin idha bil haqqi iftah bainana wa qawmina wa anta khairul fatihina rabbana thumma salatu ba'du wassalamu ala nabi wal ali wassalamu. Alhamdulillah. Ananda semua, kita sudah baca beberapa bait ya, mulai dari muqaddimah dari An-Nahdhatuz Zainiyah, nazam Tuhfatis Saniyah. Jadi ini adalah satu nazam yang dikarang oleh Maulana Syekh ya, menazamkan ya, yaitu ada matan kecil ya dari guru beliau ya, yang judulnya At-Tuhfatus Saniyah. At-Tuhfatus Saniyah itu adalah kitab faraid dikarang oleh Maulana Syekh Hasan Muhammad al-Mashhad
Dan inilah nazam yang dikarang oleh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Lihat bait yang pertama, yaqulu raji'a fi rabbihil majid al-anfanani najlu 'abidil majid. Ya. Berkata seorang yang mengharapkan ampunan dari Tuhannya yang maha mulia, al-anfanani, yaitu yang nisbahnya kepada Amfanan, seorang putra dari Ampenan. Ampenan itu adalah sebutan untuk suatu pelabuhan di Pulau Lombok. Dari zaman dulu, abad 19, 18, bahkan sampai abad 20, orang jarang kenal Lombok, tapi mereka kenal Ampenan. Kenapa lebih kenal Ampenan? Karena itu pelabuhan tempat jemaah haji berangkat ke Tanah Suci. Ya, jadi banyak daerah di Indonesia ini yang pelabuhannya itu lebih dikenal daripada nama daerahnya. Kenapa? Ya karena memang pelabuhan itu tempat orang datang dan pergi. Jadi disebut Al-Amfanani karena dulu pelabuhan di kota Ampenan. Walaupun sekarang sudah tidak ada pelabuhannya, Ampenannya masih ada, tapi pelabuhannya sudah tidak ada. Yaitu putra Ampenan, ya, Najlu Abidil Majid, putra ya dari Abidil Majid, karena ayah beliau namanya Abdul Majid. Jadi seorang dari Ampenan, ya, putra Lombok, putra Ampenan yang merupakan putra dari Abidil Majid, yaitu ayahnya bernama Abdul Majid. Alhamdulillah muhyil mumitul warithi, segala puji bagi yang menghidupkan, yang mematikan, dan yang mewariskan. Kenapa dipilih 3 Asmaul Husna ini dari banyak sekali Asmaul Husna? Karena memang terkait dengan ilmunya. Yang namanya ilmu faraid itu pertama orangnya hidup dulu, kemudian setelah itu meninggal. Nah, ketika dia meninggal itu, dia meninggalkan warisan. Maka digunakan 3 Asmaul Husna ini. Ini yang disebut dengan Bara'atul Istihlal, yaitu di awal kitab itu disebutkan hal-hal yang terkait dengan topik pembahasan. Ya. Misalnya, ya, kalau ada orang membahas tentang ekonomi misalnya, ya, maka dia gunakan Asma'ullahul Husna, Alhamdulillahil Hasib misalnya. Segala puji bagi Allah yang hitungannya itu teliti, ya, tidak ada yang terlewatkan. Kenapa dia pakai kata Al-Hasib di situ? Karena memang itu Asmaul Husna yang sesuai dengan pembahasan bukunya. Bukunya itu membahas tentang ekonomi, hitung-hitungan. Maka dia ambil Asmaul Husna yang terkait dengan sifat Allah yang maha menghitung. Nah, di sini Ananda semua perhatikan, Alhamdulil muhyi al-mumiti al-warithi. Al-muhyi yang maha menghidupkan, yaitu Allah Ta'ala. Al-mumiti yang maha mematikan. Al-warithi yang mewariskan. Ya. Kenapa? Karena memang terkait dengan ilmu faraid, hidup, mati, dan warisan. Al-Hakamil Baqil Mu'idil Ba'ithi. Yang Al-Hakam itu yang hukumnya itu terlaksana, ya. Bahkan suka tidak suka orang, termasuk mohon maaf orang yang tidak beriman kepada Allah, sebenarnya dia tunduk kepada hukum Allah. Contoh, ya, orang walaupun tidak percaya kepada Allah, tapi dia terikat dengan gravitasi. Apa itu gravitasi? Daya tarik bumi, ya. Maka kalau orang membuat mobil, walaupun dia tidak beriman kepada Allah, dia gunakan hukum gravitasi itu, ya, untuk buat mobil, untuk buat alat, ya. Karena kalau tidak sesuai dengan hukum gravitasi itu akan gagal apa yang dia buat. Jadi sesungguhnya tau'an au karha, mau suka tidak suka, manusia itu pasti tunduk kepada Allah Ta'ala. Karena itu pilih tunduk dengan sepenuh kesadaran. Jangan bersikap menentang Allah, tapi sebenarnya dia hidup dengan hukum Allah di dunia, ya. Karena itu kita taatnya itu adalah taat dengan sepenuh hati, dengan penuh kesadaran. Wa afdalus salati wassalami, salawat dan salam yang paling afdal ala imami rusulihil kirami, atas pemimpin dari para rasul yang mulia, wa alihi wa sahbihin nujumi, dan keluarga sahabat yang mereka ibarat bintang-bintang, wal ulama, dan para ulama muharrirul ulum, yang menguraikan, menjelaskan, memaparkan, ya, ilmu-ilmu pengetahuan. Nah, Ananda semua, supaya menjadi perhatian, ya, ulama kita itu kalau mengarang kitab, ya, selalu mengedepankan kerendahan hati.
Maka di sini di bait pertama yaqulu roji afwi rabbihil majid. Berkata seorang yang sangat mengharapkan ampunan dari Tuhannya. Kenapa ini merupakan kebiasaan ulama di dalam menulis? Karena dengan ketawaduan itu Allah akan angkat derajat. Jadi kalau kita baca Sahih Bukhari, Sahih Muslim, semua kitab-kitab karangan para ulama, itu pasti yang pertama itu ungkapan tentang kerendahan dirinya di depan Allah. Jadi kaidah emas dalam kehidupan, kalau kita merendahkan diri di depan Allah, Allah akan angkat derajat kita. Wa ba'du innal fiqha bil faraid min a'zamil minani wal faraid. Ya. Sesungguhnya al-fiqha, yaitu memahami fikih, memahami, mengerti dan paham bil faraid, ya, dengan ilmu faraid, ya, mengerti, memahami ilmu faraid, min a'zamil minani wal faraid. Itu adalah termasuk karunia yang utama dan juga kewajiban yang utama. Wa allafu mutawwalan mukhtasara. Maka para ulama itu mengarang kitab-kitab yang panjang-panjang, ada juga yang ringkasan. Bin Nasri wan Nazmi al-Mufidi hurrira. Baik bentuknya itu adalah dalam bentuk an-nasr. An-nasr itu adalah tulisan biasa, ataupun an-nazm. An-nazm itu dalam bentuk syair atau pantun, ya, dalam bentuk syair seperti ini. Al-Mufidi, yang memberikan manfaat, hurrira. Jadi menjelaskan ilmu faraid itu bisa dengan karangan-karangan yang berupa syair seperti ini ataupun berupa tulisan biasa. Wa inna matna tuhfatis saniyah, dan sesungguhnya kitab tuhfatus saniyah li syekhina al-alim dzis saniyah, yang merupakan karangan guru kami, syekh kami al-alim dzis saniyah, yang memiliki orang yang alim dan memiliki sifat-sifat yang tinggi, ya. Zi as-saniyah ay zi al-awsaf as-saniyah al-fadil al-mifdal, yaitu yang utama dan sangat utama. Jadi al-mifdal itu bentuk mubalaghah, ya. Zin nasyati, yang memiliki ketekunan, ya, dan kerajinan, sangat tekun dan sangat rajin. Siapa itu? Abi Ali Hasan al-Masyati, yaitu Syekh Abu Ali Hasan al-Masyat. Jadi guru beliau yang mengarang kitab Tuhfatus Saniyah itu namanya Abu Ali Hasan al-Masyat, Syekh Muhammad al-Masyat. Jadi Syekh Muhammad al-Masyat ini adalah guru dari banyak sekali ulama-ulama kita, termasuk yang semalam disampaikan oleh Syekh Abdul Samad, ya, UAS di Masjid Raya An-Nur, ya. Ada pendiri dari Mustafawiyah yang di Mandailing Natal itu. Beliau juga adalah murid dari Syekh Hasan Muhammad al-Masyad. Di Mekah ada dulu ulama yang luar biasa, namanya Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi al-Maliki al-Makki. Beliau adalah pendiri Ma'had di Rusaifah, ya. Nah, beliau juga termasuk murid dari Syekh Hasan Muhammad al-Masyad. Dan banyak ulama-ulama, ya, di Sumatera, di Jawa, di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia Islam, itu adalah murid dari Maulana Syekh Hasan Muhammad Masyad. Termasuk salah satu adalah Musnidud Dunia, yaitu ulama ahli hadis yang sanadnya itu paling lengkap sedunia ini. Namanya adalah Maulana Syekh Yasin Isa Al-Fadani. Jadi Maulana Syekh Yasin Isa Al-Fadani itu dari Padang, makanya namanya Al-Fadani, orang dari Padang. Ustaz Al-Laf dari mana? Al-Fadani ada. Beliau Syekh Al-Fadani juga. Jadi Maulana Syekh Yasin Isa Al-Fadani itu adalah juga murid dari Syekh Hasan Muhammad al-Masyad. Ya, nah jadi kalau Maulana Syekh Yasin Isa Al-Fadani dengan Tuan Guru Zainuddin itu dulu sama-sama di Sholatiyah. Tapi Tuan Guru Zainuddin itu 2 atau 3 tahun lebih dulu daripada Maulana Syekh Yasin Isa. Sehingga kalau ada guru yang tidak masuk, maka Tuan Guru Zainuddin itu sering ngajar di kelasnya Syekh Yasin.
dan beliau berdua bersahabat. Nah, Syekh Hasin itu pernah 2 kali kalau tidak salah datang ke Pancor berziarah ke sahabatnya, ke Tuan Guru Zainuddin. Nah, ini adalah karangan dari Maulana Syekh Hasan Masyad Tuhfatus Saniyah, ya. Seperti apa kitab itu? Mukhtasarun laisa lahu naziru. Nah, dia ringkas tapi luar biasa, kira-kira begitu. Laisa lahu naziru, tidak ada tandingannya. Mukhtasarun tapi laisa lahu naziru. Karangannya ringkas tapi tidak ada bandingannya. Wa naf'uhu bainal wara syahiru. Kemanfaatan dari kitab ini di antara manusia, maksudnya itu adalah tentu bainatul labil ilm, di karangan para ahli ilmu, syahiru. Jadi kitab Tuhfatus Saniyah itu sangat terkenal dan dipakai oleh banyak santri dan banyak masyayikh. Wa qad qara'tuhu bi nahdlatil watan bi mahdharit tullabi min ahlil watan. Saya sudah baca, kata Tuan Guru Zainuddin, kitab Tuhfatus Saniyah itu di Nahdlatul Watan, bi mahdharit tullab min ahlil watan, di depan para santri, ya, min ahlil watan yang berasal dari Indonesia. Fafahimu bi aqrabil ayyami bimanni man manna madal ayyami, maka mereka mampu memahami isinya dalam waktu yang sangat singkat. Bimanni man manna madal ayyami, dengan karunia zat yang selalu memberikan karunia sepanjang waktu. Nah, inilah indahnya bahasa Arab, ya. Kalau tidak dibariskan itu bentuknya sama, ini 3 kata ini. Bimanni man manna, itu kalau tidak dibariskan, ini untung dibariskan, ya. Kalau enggak dibarisin itu sama bentuknya. Karena itu kita perlu belajar nahwu shorof supaya tidak salah membariskan dan tidak salah memaknakan, ya. Jadi kalau dibuang baris-barisnya ini semua man bisa dibaca sama, atau min gitu, atau manun manin manan gitu, manna. Nah, di sini dibariskan, dan kalau kita tahu nahwu Arab maka kita tahu memang harus seperti ini dibaca. Bimanni man manna madal ayyami. Nah, kalau kita nggak bisa nahu itu bisa bacanya macam-macam. Bimin, man, ya. Alhamdulillah. Jadi man di sini adalah siapa? Man di sini, Ananda? Bimanni man. Man itu siapa? Kembali ke mana? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan karunia dari yang zat yang manna, yang selalu memberi karunia. Apakah memberi karunianya itu hanya masa lalu saja karena ini pakai fi'il madi? Tidak. Maka di sini tegaskan madal ayyami, ya. Jadi karunianya Allah itu bukan hanya yang sudah lalu, tapi juga sekarang dan yang akan datang. Dengan karunia Allah itulah kita hidup dan menjalani kehidupan. Wal tamasu minni bi an anzimahu. Dan mereka minta kepada saya, maksudnya kata Tuan Guru Syekh Zainuddin Abdul Majid, bahwa murid-murid beliau ini minta, ya, berharap dari beliau bi an anzimahu, supaya Tuan Guru Syekh Zainuddin Abdul Majid membuat nazomnya, membuat syairnya. Nah, coba Ananda perhatikan, ya. Beliau menggunakan kata wal tamasu. Nah, tahu kan arti iltamasa, ya? Nih, kalau minta kepada yang lebih tinggi itu namanya apa? Doa. Kalau minta kepada yang sama-sama, yang setara, namanya iltimas. Nah, ini adalah satu bentuk dari tawadhu'nya Tuan Guru, ya, Maulana Syekh ini. Jadi dia tempatkan murid-muridnya itu setara dengan dia. Wal tamasu minni, mereka minta, ya, tetapi minta seakan-akan setara, padahal itu muridnya yang minta. Jadi diletakkan muridnya itu setara dengan dirinya sebagai bentuk tawadhu. Itulah guru yang baik, ya.
musahilan muttabi'an anzumahu. Jadi dengan tujuan untuk memudahkan, ya, memudahkan difahami dan juga bersesuaian dengan susunannya. Jadi walaupun dibentuk dalam bentuk syair, tapi susunannya itu sesuai dengan susunan kitab yang aslinya. Ya. Sawaftuhum hatta ajabtuhum ala maqtarahu bi'aunihi jalla ala. Apa arti sawaftuhum? Sawaftuhum itu batoktuhum. Ya, sawaftuhum, saya nanti, saya tunda. Ya, ini juga bagian dari tawadhu'nya ahli ilmu. Ya. Jadi kalau ahli ilmu itu nggak gampang-gampang, saya tahu, saya bisa, enggak. Dia pelan-pelan, hati-hati. Dia betul-betul perhitungkan. Ini saya bisa enggak? Ini saya cocok enggak? Ini saya fahami enggak? Saya kuasai enggak? Gitu. Maka bagian dari akhlak ilmu, ahli ilmu itu at-tawadhu. Sawaftuhum, saya tahan-tahan, nanti dululah. Gitu. Hatta ajabtuhum ala, sampai akhirnya karena terus-menerus murid saya minta, maka saya jawab, saya penuhi. Jadi ajabtuhum itu artinya memenuhi permintaan. Ya. Ala maqtarahu bi'aunihi jalla ala, saya penuhi apa yang mereka usulkan, yaitu menyusun satu nazam, ya, bi'aunihi. Ini juga bagian dari tawadhu'nya ahli ilmu, ya. Jadi saya bisa menjawab permintaan mereka, ya, dengan tidak melepaskan diri dari pertolongan Allah. Jadi kalau saya nanti bikin syairnya, maka itu semata karena pertolongan Allah. Musammiyan bin nahdati zainiyah linashri ilmi tuhfatis saniyah. Sawabtum hatta ajabtuhum ala maqtarahu bi'aunihi jalla ala. Maka musammiyan bin nahdati zainiyah, ajabtuhum ala maqtarahu bi'aunihi jalla ala, musammiyan bin nahdati zainiyah. Saya namakan, ya, kitab atau syair itu dengan nama An-Nahdhatuz Zainiyah. Nah, ini termasuk juga bagian dari beliau mengingatkan kepada perjuangannya yang namanya Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah. Jadi Nahdhatuz Zainiyah nama syair ini, ya, kitab ini, nahdhahnya diambil dari Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah, Zainiyahnya itu dari Zainuddin Abdul Majid, yaitu nama beliau. Jadi An-Nahdhatuz Zainiyah, nahdhahnya Zainuddin Abdul Majid. Itulah kebiasaan dari para ulama, yaitu menyebutkan nama perjuangannya. Maka beliau ini, Maulana Syekh ini, beliau ini punya sebutan kalau di Lombok sana. Jadi sebutannya beliau itu Hamzan Wadi. Ya. Hamzan Wadi itu adalah singkatan dari Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah. Maka sekarang Kiai Hamzan Wadi. Ya, jadi sebutan kalau dulu ada ulama Hamka, ya, Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Jadi Hamka itu adalah singkatan dari Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Jadi suka ulama itu untuk mengikhtisorkan namanya. Nah, kalau Hamka itu nama, kalau Hamzan Wadi itu nama plus perjuangan. Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah. Maka disebutlah Kiai Hamzan Wadi. Linashri ilmi tuhfatis saniyah. Nah, memang Nahdlatul Zainiyah ini maksudnya adalah memang untuk menyebarkan, ya, ilmu yang ada di dalam kitab Tuhfatis Saniyah. Wa naf'aha arju minal maulal karim ka asliha liman talaqa bisalim. Naf'aha ini baris atas kenapa nih? Mansubun ala annahu apa? Limadza nusiba naf'aha? Limadza ayuhat tullab?
Kenapa baris atas nih naf'aha? Karena menjadi maf'ul muqaddam dari arju. Harusnya kalau yang normal itu fi'il, fa'il, maf'ul. Tapi kadang-kadang maf'ul itu ditaruh di depan lil ihtimam, untuk menunjukkan pentingnya yang namanya maf'ul itu. Nah, di sini juga begitu. Kenapa ditaruh maf'ulnya di depan? Untuk menunjukkan bahwa harapan tertinggi dari beliau mengarang kitab ini adalah apa? Wa naf'aha, supaya manfaat. Jadi bukan gaya-gaya, bukan untuk sekedar keindahan bersyair, untuk supaya menghibur telinga, menyenangkan pendengaran, enggak. Wa naf'aha. Saya mengarang ini, kata Kiai Hamzan Wadi, adalah agar manfaatnya, ya, manfaatnya itu dapat, ya, diperoleh oleh siapa? Liman talaqqa bisalim, ay liman talaqqahu biqalbin salim, bagi siapa saja yang menerima kitab ini dengan hati yang bersih. Wallahu alam bissawab. Kemudian yang terakhir tadi adalah syair. Ini juga sekaligus doa. Biasanya kalau di pancor itu dilantunkan, ya. Rabbi qini wa ma yuhibbuni kadza masyayikhi min syarri hasidin idza bil haqqi iftah bainana wa qaumina wa anta khairul fatihina rabbana. Nah, itu biasa dibaca sebagai doa. Yuk kita sama-sama baca sebagai doa, yuk. Rabbi qini wa man yuhibbuni kadza masyayikhi min syarri hasidin idza bil haqqi iftah bainana wa qaumina wa anta khairul fatihina rabbana. Masya Allah. Jadi ini bait yang biasa kita baca di pancor sana di Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah di dalam akhir-akhir majelis, ya. Karena dalam doa ini Rabbi qini wa ma yuhibbuni kadza masyayikhi min syarri hasidin idza, ya Allah Tuhanku, lindungilah aku dan siapapun yang mencintaiku, demikian juga guru-guruku dari kejahatan orang yang hasad. Kejahatan orang yang hasad itu salah satu yang paling bahaya, ya. Bil haqqi iftah bainana wa qaumina wa anta khairul fatihina rabbana. Maka berikanlah keputusan, ya. Selesaikan kalau ada hal-hal yang menjadi permasalahan antara kami dengan orang lain, supaya engkau memberikan keputusan dengan keputusan yang paling bijaksana, keputusan yang terbaik untuk kami, ya. Wa anta khairul fatihin, engkaulah yang maha, ya, yang terbaik di dalam memberikan keputusan, keberhasilan dan kesuksesan. Nah, jadi ini Maulana Syekh itu memang orang yang sangat suka bersyair, ya. Beliau tuh tempatnya lahir dan tempatnya mengajar itu namanya Pancor. Maka dia mengarang syair, Antia Pancor biladi anti unwanul kamali kullu mayyatiki yauma zairayal qanawali. Wahai Pancor, engkaulah negeriku, ya. Engkau adalah lambang kesempurnaan. Siapapun yang datang kepadamu, maka dia akan dapat oleh-oleh kebaikan. Maksudnya yang datang ke sana akan mendapat ilmu yang barokah. Banyak syair-syair. Beliau memang orang yang sangat suka bersyair. Dulu ketika belajar di Madrasah Sholatiyah yang diceritakan sama Syekh Abdul Somad semalam, itu beliau satu-satunya alumni Sholatiyah yang ijazahnya itu ditulis tangan, dan di setiap akhir mata pelajaran dikasih tanda bintang.
Jadi beliau itu memang sangat terkenal di Madrasah Sholatiyah, sampai mudir Sholatiyah mengatakan la yalzam ayyakuna lis Sholatiyah tullab kathir yakfi wahid walakin mislu Zainuddin. Gak usah, tidak perlu, tidak harus Sholatiyah ini punya banyak murid, cukup satu tapi seperti Zainuddin. Itu kata mudir Sholatiyah, ya, Syekh Salim rahmatullah, ya, memuji muridnya Syekh Zainuddin ini. Kenapa? Salah satu yang membuat gurunya itu jatuh hati adalah setiap kali ujian beliau selalu menjawab dengan syair. Jadi soal ujiannya itu nasar dijawab dengan nazam, ya. Dan nazam bahasa Arab. Jadi soalnya misalnya bertanya tentang satu hal, itu jawabannya dengan syair. Nah, kita tahu yang namanya ilmu qawafi wal arud itu tidak gampang. Membuat syair bahasa Arab itu timbangannya itu tidak mudah. Mustafilun, mufa'ilun, fa'ulatun dan segala macam. Itu kan banyak sekali timbangannya, wazannya. Beliau bisa menjawab setiap kali dalam ujian, ya, dengan membuat syair. Dan itu menjadi semangat, ya. Nah, Ananda juga bisa seperti itu. Syaratnya cuma satu, tekun belajar. Wallahu a'lam bisawab. Nah, saya ijazahkan Ananda semua, ya, An-Nahdlatul Zainiyah, Nazam At-Tuhfatus Saniyah, karangan dari guru kami, ya, Murabbi Ruhina Maulana Syekh Abu Rawhun wa Raihan, Abul Madaris wal Masajid, Abul Barakat wan Nafahat, Abul Yatama wal Masakin, Muassis Nahdlatain wa Nahdlatul Watan, Syekh Muhammad Zainuddin Ibnu Abdul Majid Al-Fanshuri As-Sawlati Al-Anfanani, taghammadahullah bi rahmatihil wasi'ah. Alhamdulillah. Masih ada waktu? Apa khalas? Alhamdulillah. Kita buka kitab yang kedua, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitabun unwanuhu syarhu Mi'rajus Sibyan ila Sama'il Bayan ala Risalatil Allamah Ahmad Dahlan Jamul Abdul Faqir Muhammad Zainuddin Ibn Abdul Majid Al-Anfanani Al-Indonesi, Muassis Madrasat Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah, Pansor Lombok, Indonesia. Jadi ini adalah kitab tentang ilmu bayan, ya. Ilmu bayan itu adalah satu dari 3 ilmu bahasa yang menunjukkan kekayaan bahasa Arab. Ada namanya balaghah, ada namanya bayan, ada namanya badi', ya. Di dalam ilmu bayan ini banyak bicara tentang majaz wa tashbih, perumpamaan. Misalnya kita mengatakan ra'aitu asadan alal mimbar, saya melihat singa di atas podium. Nah, maksudnya apa? Ya tentu bukan singa yang mengaum, tapi seorang yang ceramahnya misalnya luar biasa, ya. Kalau misalnya Tulab Nurul Azhar mengatakan ra'aitu asadan alal mimbar ketika melihat misalnya Syekh Abdus Samad pidato. Kenapa beliau diserupakan dengan asad? Ya karena semangatnya, karena suaranya ketika ceramah, ya, suaranya menggelegar, ya, dengan tenaga yang luar biasa. Nah, jadi kata asadan di situ itu adalah bagian, ya, daripada ilmu bayan, ya. Nah, di situ nanti ada isti'arah namanya, ya, dan ada majaz, ya, majaz mursal dan yang lain-lainnya. Nah, di sini di awal, ya, ada 2 takriz dari 2 guru besar beliau. Yang pertama takriz atau pujian dari Syekh Hasan Masyad, ya, yang sudah kita bahas tadi sedikit tentang bahwa beliau ini adalah guru besar dari Tuan Guru Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, ya. Maka di sini disebutkan oleh Tuan Guru Syekh Zainuddin Abdul Majid, tatrizu syamsil irfan wa sihril bayan bi badi'il ma'ani wal bayan sahib at-taqriratis saniyah wa at-tahriratis saniyah barakatil anam fi baladillahil haram wa muhadzibis salikin wa fidil halal wal haram syekhina al-allamah al-fadil alladhi la riya ladayhi wa la sum'ah wa qudwatina ar-rabbani al-kamil alladhi tahhara Allah qalbahu wa lisanahu wa sam'ah ذل همة العصامية والنشاط مولانا الشيخ أبي علي حسن المشاط متعنا الله والمسلمين بوجوده ورزقنا وإياهم الحسنى وزيادة بإسعافه وجوده آمين ثم آمين بطه الأمين.
Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah mustahiqil hamda ala al-haqiqati lal majaz wa syukru lahu ala ma aulana min adh-dhikril hakim al-baligh fil balaghati ghayatil ijaz. Itu dari Maulana Syekh Hasan Masyad. Kemudian yang kedua adalah As-Tsani, itu halaman ketiga ya, Tarsi'u Adibil Hijaz lisanil balaghati 'ala al-haqiqati lal majaz man idza nazzama ansal fadla ibn ar-Rabi' wa idza nathara azkara fasla ar-Rabi'. Syekhina Al-Lawza'i Al-Arib Maulana Al-Hasib Al-Nasib Sahib Al-Faid Al-Wahbi Al-Allama As-Sayyid Muhammad Amin Al-Kutbi la zala kahfan al-Islam wa qiblatan lit-talabatil kiram fatahallahu alaina futuhal arifin wa ala man qala amin ya rabbal alamin. Nah, di sini pujian dari As-Sayyid Muhammad Amin Al-Kutbi. Pujian ini kemudian beliau tutup dengan satu syair. Jadi dibuatin syair buat muridnya. Apa syairnya itu? Ini lihat di halaman 3 ada di bawah. Lillahi zainuddini fi fadlihi fi majdihi sami wa fi nublihi lahu yadun bayda'u dallat ala jauharatil maknuni fi aslihi. Yuk sama-sama kita lakukan ya. Lahu ta'alifu ka zahrir ruba qad dhammatish syakla ila syaklihi fi sahatil ilmi lahu ma'hadun la yabrahu at-tullabu fi zillihi yanhadu bin nash'i ila mustawa bidhalikal mi'raji min qawlihi fallahu yubqihi wa yu'li bihi fi anfanana al-ilma fi ahlihi tahiyatan kal miski mansyuratan min haramil kauni ila khillihi. Masya Allah. Jadi ini pujian dari guru beliau yang namanya Sayyid Muhammad Amin Al-Kutbi. Lillahi zainuddini fi fadlihi fi majdihi sami wa fi nublihi. Ya, kalau bahasa gampang kita, demi Allah aku kagum kepada Zainuddin dalam keutamaannya, dalam ketinggiannya, wa fi nublihi dalam kemuliaannya. Lahu yadun baydha'u dallat ala jauharatil maknuni fi aslihi. Dia punya tangan yang putih, ya. Tangan putih itu ungkapan tentang kemuliaan. Kemuliaan yang dallat ala jauharatil maknuni fi aslihi. Ya, kemuliaan yang menunjukkan ya kepada jauharatul maknuni fi asli. Ini ungkapan yang menunjukkan bahwa anak itu menjadi mulia karena memang orang tuanya yang mulia ya. Jadi cabang itu kuat kalau pokoknya itu juga kokoh ya. Sama kalian juga menuntut ilmu akan mantap kalau guru-gurunya memang punya sanad ya. Jadi kita harus cari yang namanya jauharatul maknun itu di dalam segala hal. Kalau mau cari guru, carilah guru yang punya sanad. Kalau belajar di pesantren, cari pesantren yang punya visi, yang punya cita-cita. Bukan yang untuk mencari uang, bukan yang untuk mencari kaya, tidak. Nah ini pelajaran ya. Nah di sini disampaikan bahwa Tuan Guru Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid itu bukan hanya dia memang mulia, dia punya ketinggian ilmu, dan itu menunjukkan bahwa orang tuanya juga orang tua yang baik. Cabang yang kokoh itu pasti dia bertaut ya, dia nempel itu pada pokok yang kuat. Lahu ta'alifu ka zahrir ruba qaddamatis syakla ila syaklihi. Dia punya karangan-karangan yang indah sekali ya. Yang indah sekali, yang seperti untayan-untayan ya. Yang satu sama lain bagiannya itu saling mengindahkan. Fi sahatil ilmi lahu ma'hadun. Dalam ilmu pengetahuan dia memiliki satu ma'had ya. Di dalam medan ilmu itu dia punya satu ma'had, sekolah. La yabrahu tullabu fi zillihi ya, di mana para pelajar itu senantiasa enggak pernah putus, selalu bernaung di bawahnya. Artinya penuh dengan para penuntut ilmu. Yanhadu bin nash'i ila mustawa bidzalikal mi'raj min qawlihi. Dengan
Mahat itu maka beliau mengangkat anak-anak kecil, anak-anak muda, para penuntut ilmu itu diangkat oleh beliau menuju ketinggian. Dengan apa diangkat? Yaitu dengan ilmu pengetahuan. Diajar sehingga yang semula tidak paham menjadi mengerti. Yanhadu bin nash'i ila mustawa bidzalikal mi'raji min qawlihi fallahu yubqihi wa yu'li bihi. Maka semoga Allah menjaganya dan meninggikan derajatnya fi amfanana ilma fi ahlihi. Semoga Allah menjaganya dan meninggikan ilmu dengan sebabnya. Jadi dulu yang namanya Lombok, Ananda, itu banyak sekali tradisi-tradisi yang bertentangan dengan tuntunan Islam. Karena dulu Lombok itu 160-an tahun berada di bawah kekuasaan kerajaan Bali Timur, Karangasem. Maka banyak sekali tradisi yang tidak sesuai dengan tuntunan agama. Nah, begitu datang Tuan Guru Syekh Zainuddin, beliau menggambarkan betapa banyaknya hal-hal yang tidak baik di Lombok saat itu. Maka beliau mengatakan, innal jahla qad fasha wa qama wa'am hatta ala fawqa zirwati Jabal Rinjani. Kejahilan, itu kebodohan itu sudah menyebar sampai kemana-mana. Qad fasha wa qama wa'am, menyebar dan kokoh kuat. Wa'amma, semua kena. Hatta ala fawqa zirwati Jabal Rinjani, sampai ibaratnya lebih tinggi dari puncak Gunung Rinjani. Jadi kejahilan, kebodohan itu sudah menjadi sesuatu yang menimpa semua. Tidak ada yang selamat dari itu. Sampai-sampai kuatnya kebodohan itu seakan-akan dia lebih tinggi dari Gunung Rinjani. Di Lombok itu ada namanya Gunung Rinjani, salah satu gunung tertinggi di Indonesia. Tingginya itu 3.762 meter. Beberapa waktu lalu itu ada pendaki dari Brazil itu yang meninggal, yang ribut karena dia jatuh tergelincir. Jadi Gunung Rinjani itu kalau kata Maulana Syekh adalah gunung tertinggi di dunia menurut ilmu faraid. Kenapa? Karena walaupun tingginya 3.760, tapi dia berada di pulau yang sangat kecil yang namanya Pulau Lombok. Sehingga bahkan kalau dibandingkan dengan Gunung Everest yang tertinggi di dunia di pegunungan Himalaya, itu masih lebih tinggi Gunung Rinjani. Kenapa? Karena dataran yang ada tempatnya Everest itu namanya hampir seperti satu benua, Shibhul Qaratil Hindiyah. Jadi dataran yang sangat luas, sehingga kalau dinisbahkan secara faraid, Rinjani 3.700 meteran, tapi pulaunya sangat kecil dibandingkan dengan Everest yang tingginya 8.800-an meter, tapi daratannya itu ratusan kali lebih besar dari Pulau Lombok. Maka kalau pakai nisbah faraid, persentase, maka sesungguhnya gunung yang paling tinggi di dunia itu namanya Gunung Rinjani. Tidak ada gunung setinggi itu di daratan sekecil itu di seluruh dunia. Tidak ada. Nah, jadi kalau bagi orang Lombok, Rinjani itu selain merupakan kesyukuran juga merupakan bahan untuk iktibar, mengambil pelajaran, bahwa kalau gunungnya setinggi itu seharusnya himmah manusianya harus melebihi gunung itu. Nah, ini adalah takris dari gurunya, yaitu Syekh Said Muhammad Amin Al-Qutbi. Tahiyatan kal miski mansyuratan, maka ucapan selamat yang wangi saya kirimkan kepada beliau. Kal miski, seperti misik. Al misku itu adalah minyak kasturi yang paling wangi itu. Saya kirimkan minyak kasturi min haramil kauni ila hillihi, dari tanah haram, dari Mekah menuju keampenan. Saya kirimkan wangi kasturi itu untuk muridku, sebagai tanda syukur dan bahagia seorang guru. Jadi Ananda, kalau Ananda mau bikin Ustadz Al-Laf ini senang, caranya sederhana. Jadilah orang berprestasi. Jadilah Ananda menjadi orang yang berilmu. Seorang guru itu cita-citanya cuma satu, muridnya bisa lebih dari dia. Itulah cita-cita seorang guru.
Kalau dia berhasil mengeluarkan murid yang melebihi dia dari sisi ilmunya dan dari sisi yang lain, dia merasa bahagia, senang. Seperti senangnya Imam Malik melihat muridnya Imam Syafi'i. Seperti senangnya Imam Syafi'i melihat muridnya Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad itu berguru di Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sayang luar biasa sama Imam Ahmad. Dan beliau bergembira melihat muridnya itu cerdas. Melihat muridnya itu berilmu luar biasa sampai bisa membuat satu mazhab sendiri. Sama Imam Syafi'i murid dari Imam Maliki, Imam Malik bin Anas. Imam Malik itu senang melihat muridnya yang namanya Imam Syafi'i. Ya, kenapa dia senang? Bukan karena gagahnya, bukan karena petantang-petantang, tapi karena ilmunya. Bahagia Imam Malik melihat Imam Syafi'i bisa merumuskan satu mazhab tersendiri yang bahkan sebagian pendapatnya itu beda sama gurunya. Jadi guru nggak masalah kalau muridnya misalnya sudah alim, sudah berilmu, lalu punya satu pandangan keilmuan yang mungkin beda sama gurunya, nggak masalah selama itu dengan kaidah yang sama. Dengan kaidah yang sama itu bisa sampai pada dua kesimpulan yang berbeda, nggak masalah, yang penting paham kaidahnya. Jadi ananda semua ini adalah motivasi dari Maulana Syekh Muhammad Amin Al-Qutbi yang menampakkan kegembiraan yang luar biasa sampai dia kirim wangi kasturi itu dari tanah suci Mekah ke Ampenan ke Lombok, dikirim ke muridnya, tanda kesyukuran. Ya. Nah di sini kita baca sedikit saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala sahibil mi'raji afdali banil insan wa ala alihi wa sahbihi zawis syaja'ati wal fasahati wal balaghati wal irfan wa man tabi'ahum bi ihsanin ila madad duhuri wal azman. Amma ba'du, fa yaqulu al-'abdul faqiru ar-raji min rabbih nailal amani al-haqiru Muhammad Zainuddin Ibnul Hajj Abdul Majid Al-Fanshawri Al-Anfanani. Hadha syarhun wadihul ibarah zahirul isyarah ala risalatil allamah As-Sayyid Ahmad Nizaini Dahlan allati ja'alaha fi awwaliyatil bayan. Jama'atuhu min kalamil ulama'il muhaqqiqin liyakuna tadhkiratan li wa li amsali min sigarin nashiin wa sammaituhu mi'rajas sibyan ila sama'i ilmil bayan. Wallahal azima as'alu an yaj'alahu khalisan liwajhihil karim nafi'an kama nafa'a bi aslihi likulli man talaqahu biqalbin salim. Innahu ra'ufur rahimun qadir wa bil ijabati jadir. Muqaddimatun. I'lam anna al-bayana ilmun yubhasu fihi an halil lafzil arabi min haitsu al-haqiqatu wal majazu wal kinayatu wa ghayatuhu wa faidatuhu ma'rifatu anna al-Qur'ana mu'jizun wa anna balaghatahu kharijatun an tawqil bashari min haitsu ishtimaluhu 'ala al-haqiqati wa ghayriha wa istimdaduhu min kalamillahi ta'ala wa kalami rasulih sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam
wa tarakibil bulagha wa wadi'uhu ulama'ul fanni wa awwalu man allafa fihi ala ma qila asy-syaikh Abdul Qahir Al-Jurjani wa syarafuhu bi syarafi faidatihi wa hukmuhu al-wujubul kifaiyyu wa nisbatuhu li ghairihi min al-ulum al-mubayanatul kulliyatu wa mawdu'uhu al-alfazul arabiyyatu min haythul haqiqatu wal majaz wal kinayah wa masailuhu qadayahu allati tutlabu fihi. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala ba'dama tayammana al-kalimatul musta'malatu fi ghairi ma wudi'at lahu li'alaqatin ay munasabatin bainal ma'na al-asli wal ma'na al-far'i ma qarinatin mani'atin an iradati al-ma'na al-asli tusamma majaza wallahu a'lam bissawab. Anda semua di sini kita baca muqaddimah ya, jelaskan dari oleh pengarang yaitu Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Ibn Abdul Majid tentang hal-hal yang terkait dengan ilmu bayan. Apa definisi ilmu bayan, apa saja pembahasannya, kemudian tujuannya seperti apa. Nah, Anda perhatikan di sini wa faidatuhu ma'rifatu anna al-Qur'an mu'jiz wa anna balaghatahu kharijatun an tawqil bashar. Jadi ilmu bahasa Arab setelah datangnya Islam ya, itu berkembang. Salah satu perkembangannya adalah adanya ilmu-ilmu baru yang disusun oleh para ulama. Ilmu ini semuanya ya diniatkan dan diletakkan oleh para ulama sebagai khadimatun lil Quran. Jadi ilmu ini bukan sekedar untuk bisa bahasa Arab. Tujuan utamanya adalah ma'rifatu annal Qur'ana mu'jiz. Jadi belajar ilmu bayan ini tujuannya untuk mengetahui bahwa Al-Quran itu adalah kitab mukjizat. Jadi semua ilmu bahasa Arab itu porosnya adalah kepada Al-Quran. Ya. Kalau kita belajar bahasa tapi tidak mendukung pemahaman kita terhadap Al-Quran itu sia-sia. Jadi kita belajar bahasa Arab itu tujuan utamanya ya, adalah untuk memahami Al-Quran. Tujuan keduanya biar lancar kalau ngomong. Tujuan ketiganya kalau menulis bahasa Arab bisa. Tujuan keempatnya kalau pergi ke Mekah bisa ngomong sama orang Arab dan seterusnya. Tapi tujuan utamanya adalah supaya kita paham kitabullah. Jangan sampai belajar bahasa ya dengan tujuan bisa ngomong sama orang tapi tidak digunakan untuk memahami Al-Quran. Itu kebalik namanya. Nah, di sini jelaskan wa ghayatuhu ma'rifatu anna al-Qur'ana mu'jiz wa anna balaghatahu kharijatun an tawqil bashar. Masyaallah. Nah, di sini ada yang pertama kita ambil tayammunan ya al-kalimatul musta'malatu fi ghairi ma wudi'at lahu li alaqatin mani'atin an iradatil ma'nal asli. Ya. An iradatil ma'nal asli tusamma majazan. Jadi suatu kalimat yang digunakan ya bukan pada makna sebenarnya ya. Karena ada satu qarinah yang mencegah dari memaknakan kalimat atau kata itu sesuai dengan arti sebenarnya, itulah yang disebut dengan majaz. Contohnya seperti yang saya sampaikan tadi ya. Ra'aitu asadan alal mimbar. Ya. Saya melihat singa di atas podium. Nah, kata singa di sini bukan digunakan untuk makna aslinya. Karena makna asli singa itu sudah jelas, yaitu hewan tertentu, al-hayawanul muftaris, hewan buas yang
bentuknya itu begini, itu namanya singa. Maka ketika kata singa digunakan untuk menunjuk seorang manusia, maka disitulah kata singa yang disebut dengan penggunaannya majas. Ya. Kenapa kita bisa tahu itu majas? Karena ada korinahnya. Sejak kapan ada singa, benar-benar singa di atas podium? Tidak ada ceritanya. Ya. Tidak pernah ada namanya singa itu pidato di atas mimbar. Ra'aitu asadan alal mimbari yakhtubu. Saya melihat seekor singa di atas podium sedang pidato. Ya. Begitu orang mengucapkan saya melihat seekor singa di atas podium pidato, maka kita tahu bahwa kata singa itu bukan dimaksudkan untuk menunjuk kepada seekor hewan yang sudah kita kenal sifatnya, tetapi menunjuk kepada manusia. Nah, itu namanya majas. Dari mana kita tahu? Ya karena ada qarinah mani'ah, ada tanda-tanda yang menunjukkan ini bukan yang sebenarnya. Ya. Apa di situ korinahnya? Kalau misalnya ra'aitu asadan alal mimbari yakhtubu, saya melihat seekor singa di atas podium sedang ceramah. Mana di situ korinahnya yang mencegah? Hah? Mana? Korinah yang mani'ahnya di mana di situ? Yang mencegah kita untuk memaknakan kata singa itu sesuai dengan makna aslinya. Mana yang mencegah? Yang membuat kita tahu, oh ini bukan singa ini tapi orang. Kata apa di situ? Nah, ceramah. Sejak kapan singa bisa ceramah? Jadi begitu ada kata yakhtubu alal mimbar, maka kita tahu bahwa asad di situ maksudnya adalah manusia. Yang disebutkan dia seperti singa karena memang ada sifat-sifat yang mirip. Ya, dari sisi misalnya suaranya menggelegar, ya, atau matanya melotot ketika dia ceramah gitu kan, persis seperti singa yang mau menerkam gitu. Suaranya menggelegar, matanya melotot, kemudian misalnya badannya bergerak-gerak gitu. Karena ada kemiripan dengan itu, maka kita katakan saya lihat singa di atas mimbar sedang ceramah. Ra'aitu bahron fil majlis yu'ti. Saya melihat ada samudra di suatu majlis sedang membagi. Kata bahron itu artinya jelas laut. Ya. Tapi kita tahu ketika kita mendengar ucapan itu yang dimaksudkan bukan laut. Bagaimana mungkin ada laut di tengah majelis? Maka kita tahu maksudnya adalah manusia. Dari mana kita tahu? Ya dari fil majlis. Kemudian yu'ti. Yu'ti itu artinya berbagi. Kenapa kita menyebut orang itu seperti laut? Karena kemurahannya. Jadi ungkapan kata laut itu ya mengandung makna kemurahan, kekayaan. Laut itu kan airnya banyak. Dan dia selalu mengirimkan gelombang demi gelombang arus. Dari laut itu juga manusia bisa dapat rezeki yang banyak, ikannya diambil. Maka laut itu menggambarkan kekayaan yang sangat banyak yang selalu dibagi kepada makhluk Allah yang lain. Maka kalau kita lihat orang yang sangat pemurah, kita bisa mengatakan ra'aitu bahron. Waduh, saya lihat samudra kemurahan. Nah, jadi kata bahron di situ adalah ungkapan bagi seorang yang sangat pemurah yang membagi ya nikmat yang ia miliki kepada orang lain dan kepada hamba Allah yang lain. Nah, itu termasuk majas ya. Nah, ada juga misalnya di dalam Al-Qur'an banyak sekali ya. Banyak sekali majazat yang kita tahu bahwa kata itu digunakan bukan untuk makna sebenarnya. Misalnya di dalam surah Yusuf. Ya, dalam surah Yusuf itu apa?
was'alil qaryata allati kunna fiha wal 'aira allati aqbalna fiha. Kalau nggak percaya Pak, gitu kira-kira kan anaknya ini lagi dimarah sama bapaknya Nabi Yakub. Kalian ini bohong. Gimana sih kalian nih? Kok selalu bikin masalah? Ya. Selalu bikin masalah. Selalu setiap kali balik dari perjalanan ada saja musibah. Dulu saudara kalian Yusuf hilang. Menurut kalian dia dimakan oleh serigala, padang pasir. Ya. Padahal saya tahu itu tidak benar, kata Nabi Yakub. Tapi kalian ini datang kepada saya membuat kebohongan-kebohongan, tapi ya sudah saya serahkan sama Allah. Sekarang datang lagi kalian nih menceritakan hal yang aneh lagi tentang saudara kalian. Jadi Nabi Yusuf itu punya saudara yang juga kemudian ditahan ya, karena ada suatu masalah. Maka anak-anaknya Nabi Yakub itu membela diri dan mengatakan was'alil qaryatal lati kunna fiha. Tanya desa tempat kami itu ada. Tanya desa yang pernah kami datangi itu. Dengan kata lain mereka mengatakan kami nggak bohong. Peristiwa yang kami ceritakan ini memang kejadian. Kalau nggak percaya karena kami ini sudah tidak engkau percaya wahai ayah, maka tanya penduduk desa. Di sini tidak disebutkan penduduk, yang disebutkan tanya desa. Nah, maka kata tanya desa itu tentu adalah maksudnya bukan kepada desa, karena desa itu benda mati, ya. Tapi yang dimaksudkan tanya orang-orang yang tinggal di desa itu. Nah itu juga bagian dari ilmu bayan. Jadi banyak sekali di dalam Al-Quran ya ungkapan-ungkapan yang tidak bisa dimaknakan dengan baik kecuali kita mengerti ilmu bahasa Arab dengan baik. Ya, kalau kita mengerti ilmu bahasa Arab dengan baik, maka kita akan bisa memahami Al-Quran dengan baik. Rasulullah SAW misalnya sebut sirojam muniro. Siroj itu artinya pelita. Kenapa Nabi disebut pelita? Karena memang memberi cahaya. Alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi ini saya ijazahkan juga kepada ananda semua ya, semua yang hadir, keluarga besar Nurul Azhar. Saya ijazahkan kitab Mi'rajus Sibyan ila Sama'i Ilmil Bayan karangan Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid kepada keluarga besar Nurul Azhar. Alhamdulillah. Jadi sudah ada 2 kitab yang kita baca hari ini. Mudah-mudahan membawa berkah untuk kita semua, menyambung sanad keilmuan dari Lombok ke Pekanbaru ya, dari NWDI ke Nurul Azhar. Dan ananda semua ya, Nurul Azhar ini mengambil tayamunan dari Al-Azharus Syarif ya, cahaya dari Al-Azhar. Maulana Syekh ini murid dari Madrasah Sholatiyah di Mekah. Apa hubungan antara Mekah dengan Al-Azhar? Kalau kita lihat sanad keilmuan ulama-ulama Mekah, maka hampir selalu ada ya, di dalam sanad keilmuan para ulama Mekah itu ulama-ulama Al-Azhar. Contoh ya, Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid ini ya, beliau itu punya guru namanya Syekh Hasan Muhammad Al-Mashhad yang kita sudah bahas tadi ya, yang kitabnya ini dinazamkan oleh beliau. Nah, Maulana Syekh Hasan Muhammad Mashhad itu punya guru Syekh Muhammad Al-Arabi. Beliau punya guru namanya Syekh Ibrahim Al-Baijuri. Punya guru lagi namanya Syekh Abdullah Syarqawi ya. 2 ini adalah termasuk Syekhul Azhar. Jadi keduanya yaitu Syekh Ibrahim Al-Baijuri dan Syekh Abdullah Syarqawi itu adalah Syekhul Azhar pada masanya masing-masing. Jadi ulama ul Haramain itu juga nyambung sanadnya kepada ulama Mesir. Kalau kita tarik ke atas lagi dari Syekh Abdullah Syarqawi terus ke atas, nanti ketemunya itu sama Syekh Zakaria Al-Ansari.
Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, Syekh Jalaluddin Suyuti, naik terus kemudian ketemu Ibnu Hajar Al-Haythami, terus itu ulama Al-Azhar semua, ulama Mesir. Jadi memang alhamdulillah wa syukrulillah, Nurul Azhar ini mengambil berkah dari Al-Azharus Syarif, yang mana memang tradisi para ulama, sehebat-hebatnya ulama, kalau dia belum masuk ke Mesir itu belum afdol. Sehingga dulu Imam Syafi'i ya, sudah kayak apa hebatnya, bahkan sudah mengeluarkan satu mazhab di Baghdad ya. Begitu ke Mesir, beliau masuk Mesir, ketemu dengan ulama-ulama Mesir, keluar lagi Al-Qaulul Jadid ya, di Mesir. Apa artinya? Memang kekayaan ilmu keislaman itu di Mesir itu luar biasa. Nah, itu mudah-mudahan Nurul Azhar nanti dari sini bisa banyak alumni yang melanjutkan ke Al-Azharus Syarif dan meneruskan Risalatul Azhar seperti Al-Mukarram Syekh Abdul Samad, Syekh Al-Naf, kemudian Mudirul Ma'had. Ya, ini semua beliau adalah Azhari. Saya juga termasuk alumni Al-Azhar. Mudah-mudahan kita bisa menjaga Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan ilmu-ilmu yang kita terima dari Al-Azharus Syarif. Wallahu a'lam bissawab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Kalau di Pancor itu biasa kita tutup majelis dengan doa pusaka. Doa pusaka itu juga dibaca di beberapa tempat, termasuk di Yaman dan di beberapa tempat. Tapi kalau di Pancor itu dilagukan ya. Kalau di tempat yang lain tuh biasa Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna allazi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'a ahlil qutri usa wa zakar. Tapi kalau di Pancor itu oleh Al-Mafurlah itu dilakukan Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna allazi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'a ahlil qutri unsa wa zakar, Rabbi faqihna wa faqih ahlana. Nah, dan seterusnya. Jadi itu doa pusaka ya. Yang inti dari doa itu adalah harapan supaya yang kita baca ini Allah Ta'ala kasih manfaatnya untuk kehidupan kita. Karena ilmu tanpa kemanfaatan itu hanya menjadi beban di akhirat nanti. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim, ya mujibas sa'ilin, ya ghiyathal mustaghithin, wa sallallahu wasallam ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.